Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana berharap seluruh korban ambruknya musola Ponpes Al-Kozini dapat ditemukan hari ini. Mimik juga memastikan seluruh korban yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit akan ditanggung oleh pemerintah. Pada Minggu siang, tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian saudara dan evakuasi korban dari ambruknya musola milik Ponpes Al-Kozini yang ambruk pada Senin sore lalu. Sementara itu, jumlah keluarga korban yang sempat memenuhi posko kini sudah jauh berkurang. Lantaran banyak di antara mereka yang memilih untuk menunggu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Wakil Bupati Sidoarjo yang menyempatkan diri untuk meninjau keluarga korban berharap hari ini tim SAR gabungan dapat menemukan seluruh korban yang diduga masih berada di balik reruntuhan bangunan. Hari ini mudah-mudahan evakuasi yang terakhir karena hari ini adalah hari ke-7 untuk melaksanakan evakuasi. Mudah-mudahan hari ini terakhir korban bisa dievakuasi semuanya. Terus keluarga sudah menyatakan ikhlas dengan musibah yang terjadi di Ponpes Al-Ghazali ini. Mohon doanya, mudah-mudahan almarhum sudah selalu mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bantuan dari pemerintah tentunya ada, dan untuk masalah kesehatan, perawatan semuanya ditanggung oleh provinsi sama pemerintah. Al-Fatih, santri Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo yang selamat setelah tertimbun selama 3 hari dalam reruntuhan musola yang ambruk, disambut isak tangis keluarga saat tiba di rumahnya di Kecamatan Labang, Bangkalan, Jawa Timur. Setelah 3 hari tertimbun, kepada orang tuanya, Al-Fatih mengaku saat kejadian dirinya terlindungi oleh seng di bagian wajah, sehingga selamat meski tanpa makan dan juga minum selama 3 hari. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Sidoarjo, ia diperbolehkan untuk pulang pada Sabtu malam dan disambut haru oleh keluarga serta warga sebelum masuk ke rumah. Al-Fatih menyempatkan diri untuk berdoa di makam kakeknya sebagai ungkapan syukur atas keselamatannya, saudara. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Abdul Hanan, orang tua dari santri yang selamat saat ambruknya musola Ponpes Al-Kozini. Selamat siang Pak Hanan, terima kasih waktunya untuk Kompas TV. Saya mendapatkan informasi bahwa Ananda Fatih ini sudah kembali ke keluarga dan juga dalam kondisi yang sehat. Per hari ini Pak, kalau dibagikan kepada penonton Kompas TV, bagaimana kondisi Ananda Al-Fatih? Apakah sudah mulai bisa beraktivitas lagi? Alhamdulillah, hari ini sudah bisa beraktivitas, sudah bisa bagiin dan menurunkan beberapa tamu saudara famili yang berkunjung. Alhamdulillah sehat. Saat menunggu kabar Pak di lokasi evakuasi, apa yang paling sulit Anda hadapi pada saat itu? Apakah bagaimana Anda juga menguatkan keluarga yang lain begitu? Karena ini kan momennya saling menunggu ya Pak ya? Ya, Mhm. ketika itu kita sudah tidak bisa mempunyai usaha kecuali kita ini mengandalkan tim SAR yang kerja keras untuk membantu evakuasi anak kita semuanya. Sebab itu saya sepenuhnya percaya kepada tim SAR karena tim SAR inilah yang mempunyai ilmu evakuasi. Kalau kita merusi peledahan tersebut, manuala amuran ilawai ahli pada diri saat ya kita harus mempercayakan kepada ahlinya, dan ahlinya ini adalah tim SAR. Sementara kita ini berdoa, sudah tidak ada pilihan lain kecuali kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya banyak diselamatkan oleh Allah SWT.
Oke, ini kan Ananda Al-Fatih sempat tertahan di bawah puing-puing selama 3 hari. Tanpa makan juga tanpa minum begitu. Kalau dilihat kondisinya sekarang Pak, baik secara fisik ataupun juga secara mental, kondisinya seperti apa? Apakah masih ada trauma yang dialami oleh Ananda Al-Fatih? Alhamdulillah Fatih tidak eh, trauma ya, karena dia tertidur selama ini. Jadi dia tidak merasakan sesuatu yang penting atau ngeri ketika itu. Oke. Saudara, nampaknya kami mengalami gangguan sambungan telepon dengan orang tua atau ayahanda dari Ananda Al-Fatih, yakni Bapak Abdul Hanan. Tadi disampaikan bahwa memang satu-satunya cara untuk menguatkan keluarga pada saat momentum menunggu proses evakuasi hanya bisa berserah diri dan juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa tentunya, supaya berita baik ini bisa segera didapatkan oleh keluarga. Dan tadi juga disampaikan begitu ya, bahwa doa tersebut sudah dijawab dan Ananda Al-Fatih sudah kembali ke keluarga. Sambil menunggu sambungan telepon kembali terhubung dengan Bapak Abdul Hanan, saudara, kami hadirkan visual terkini dari CCTV yang disediakan oleh Diskominfo SDA terkait dengan proses evakuasi yang masih terus dilakukan di kawasan Musola Ponpes ambruk, saudara, di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Data terakhir dari BNPB disampaikan tadi oleh jurnalis Kompas TV, Alfian, ada 36 korban meninggal dunia dan juga ada 27 yang belum ditemukan. Target yang dipasang oleh tim SAR gabungan hari ini, seluruh puing-puing sudah bisa dibersihkan, beton-beton sudah bisa diangkut sehingga nanti proses evakuasi yang akan dilakukan secara manual oleh tim SAR dengan kekuatan manusia ini bisa kembali dilakukan lebih mudah pada esok hari. Tadi juga jurnalis Kompas TV melaporkan setidaknya sampai dengan hari ke-7 ini sudah tercatat ada 141 korban yang dievakuasi, di mana 36 diantaranya meninggal dunia, 76 mengalami luka ringan, ada 27 mengalami luka berat. Sementara untuk korban yang meninggal dunia, 8 sudah berhasil diidentifikasi, 5 diantaranya sudah dimakamkan dan dikembalikan kepada pihak keluarga, dan 3 diantaranya ini juga sudah berhasil diidentifikasi tadi malam dan juga sudah dikembalikan kepada pihak keluarga, saudara. Saudara, informasi terkait dengan bagaimana proses evakuasi dan juga perkembangan korban yang berhasil ditemukan terkait dengan ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur masih Anda dapat saksikan di program-program Kompas TV lainnya. Breaking News Kompas TV, usai saudara, saya Niputu Trisnanda. Terima kasih, sampai jumpa.